Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang pastinya telah diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, sehingga di tanggal 5 Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dan mendengarkan kultum dari Nuansa Podcast Kader. Adanya pandemi COVID-19, semoga kita selalu ada di dalam lindungannya dan tetap semangat sampai seterusnya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada IMMFP yang telah mewadahi kita untuk saling berbagi ilmu yang insya Allah dapat membawa kemaslahatan. Teman-teman, saya hanyalah manusia biasa yang sedang berusaha memberikan manfaat terhadap orang sekitar. Maka, kultum ini tidak bermaksud untuk menggurui, melainkan hanya berbagi sedikit ilmu yang pernah saya dapatkan. Dan saya membawakan kultum dengan tema kesempatan bukan untuk penyesalan. Seringkali kita menyia-nyiakan kesempatan yang nantinya berakhir penyesalan. Konteks kesempatan yang dibicarakan yaitu kesempatan bertaubat sebelum kematian atau azab datang. Kita sudah mengetahui bulan Ramadan itu penuh dengan kebaikan. Pada bulan ini diperintahkan untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan kesempatan kembali taat kepada Allah, yaitu dengan bertaubat. Setiap dosa kecil, dosa besar, dosa syirik, hingga dosa kekufuran, tentu bisa Allah ampuni selama seseorang itu mau bertobat. Sesuai dalam Quran surat At-Taubah ayat 104, yang artinya tidaklah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasannya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Teman-teman, kita ketahui kematian itu mengerikan. Karena kita sendiri tidak bisa menentukan ingin mati saat sedang apa, di mana, dan kapan. Jika kita diberitahu tanggal kematian, maka kita akan selalu waspada setiap harinya dan bisa mempersiapkan diri. Namun itu tidak akan terjadi karena sesungguhnya Allah itu menguji makhluknya di dunia untuk mengetahui siapa yang benar-benar menjaga agama Allah yang pastinya akan diberi balasan berupa nikmat yang hakiki, yaitu surganya Allah. Jika sudah datangnya kematian, maka kata penyesalan akan muncul ketika seseorang yang berdosa tanpa bertaubat, karena akan dimasukkan ke dalam neraka yang tingkatannya paling bawah. Ada rukun utama taubat. An-Nawawi mengatakan, dalam kitab Al-Iman disebutkan bahwa taubat memiliki 3 rukun, yaitu pertama, al-iqlah, yaitu meninggalkan dosa tersebut. Kedua, an-nadm, yaitu menyesali akan perbuatan maksiat tersebut. Dan ketiga, al-azm, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang ia taubati. Perlu diingat, pintu taubat dan rahmat Allah itu begitu luas dan selalu terbuka untuk hambanya yang menyesali perbuatan buruknya. Sesuai dengan kisah yang diriwayatkan Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinar al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, dahulu pada masa sebelum kalian ada seseorang yang membunuh 99 jiwa. Lalu ia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi. Maka ia ditunjukkan kepada seseorang rahib atau ahli ibadah. Lalu ia mendatangi rahib tersebut dan berkata, jika ada orang yang membunuh 99 jiwa, apa taubatnya bisa diterima? Rahib pun menjawab, tidak. Lalu orang tersebut membunuh rahib itu, sehingga genap sudah dia membunuh 100 nyawa. Kemudian ia kembali bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi. Lalu ia ditunjukkan kepada seorang yang alim, lalu dia berkata, jika ada orang telah membunuh 100 nyawa, apakah masih ada pintu taubat untuknya? Orang alim itu pun menjawab, iya, tentu. Siapakah yang menghalanginya untuk bertaubat? Pergilah ke daerah ini, karena di sana terdapat sekelompok orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sembahlah Allah bersama mereka dan janganlah kembali ke daerahmu yang dulu, karena daerahmu yang dulu
tersebut adalah daerah yang jelek. Laki-laki ini lantas pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Ketika sampai di tengah perjalanan, maut menjemputnya. Maka terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, orang ini pergi untuk bertaubat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah. Sedangkan malaikat azab berkata, sesungguhnya orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Lalu datanglah malaikat lain dalam bentuk manusia. Mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai juru damai. Malaikat ini berkata, ukurlah jarak kedua tempat tersebut, jarak antara tempat jelek yang dia tinggalkan dengan tempat yang baik yang ia tuju. Daerah yang jaraknya lebih dekat, maka daerah tersebut yang berhak atas orang ini. Mereka pun mengukur jarak kedua tempat tersebut dan ternyata orang ini lebih dekat dengan tempat yang ia tuju. Oleh karena itu ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari kisah tersebut dapat diambil positifnya sebagai solusi, yaitu pergi dari biang kemaksiatan. Dalam artian, kita harus meninggalkan kenikmatan yang bersifat sementara yang akhirnya membuat kita berdosa. Faktanya, keimanan seseorang itu terkadang bisa naik dan turun tanpa memandang siapa orangnya. Entah itu manusia yang ahli dalam agama atau yang biasa-biasa saja. Maka untuk mencegah dari perbuatan yang buruk, kita harus mendekatkan diri pada sesuatu hal yang menghasilkan kebaikan, tentunya yang selalu ada di jalan Allah. Teman-teman yang mendengarkan, tiada kesempatan terindah yang paling bersejarah dalam kehidupan di dunia selain kesempatan bertaubat. Maka jadikan bulan Ramadan sebagai bulan taubat atau bulan istighfar. Karena sesungguhnya Allah menyediakan bonus pahalanya tiap satu manfaat dilipatkan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebelum mengakhiri kultum ini, mari kita dengarkan bersama syair sholawat Abu Nawas yang liriknya sesuai dengan kultum ini dan insya Allah dapat menyentuh hati kita. Wahai sahabat, marilah kita memohon keampunan di waktu yang singkat ini. Sebelum tiba sakaratul maut. Wahai Tuhanku, tak layak aku ke surgamu. Namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Maka berikanlah taubat atau ampunan dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosaku bagaikan butiran pasir.
Maka berikanlah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua ibu bapak kami. Bila ini doa terakhirku, ampunilah aku, meskipun aku tak layak ke surgamu. Dalam setiap doa, aku memohon layakkanlah aku sebagai hamba-Mu. Cukup sekian kultum dari saya. Semoga dapat bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk yang mendengarkan. Kesalahan hanya ada pada diri saya. Semoga dapat dimanfaatkan, sedang kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.